Tapi saya sebenarnya melihat bahwa jangan-jangan ini bukan proses menuju mu'alaf. Mahalini ini kayaknya tidak akan mu'alaf. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sepertinya lampu hijau dari keluarga Kang Sule ini sudah diberikan atas pasangan Rizky Febian dan Mahalini. Dan adanya desas-desus bahwa Mahalini ini sudah pindah agama dan mu'alaf. Yuk kita akan lihat apakah betul mereka akan segera berlabuh di pelaminan menggunakan kartu-kartu. Cinta beda agama antara Rizky Febian dan Mahalini ini rupanya akan mungkin saja berujung di pelaminan. Ini semua karena mereka ini kayak lancar banget, nggak ada gangguan apapun, keluarganya juga mendukung, dan ya masyarakat pun juga mendukung. Padahal Mahalini yang orang Bali ini, agamanya Hindu, tentu saja memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan keluarga Kang Sule. Tapi seakan-akan tidak ada apapun yang menghalangi dan gosip apapun yang sepertinya menyebabkan adanya kemungkinan keretakan hubungan mereka berdua. Seakan-akan semuanya ini direstui oleh Sang Kuasa. Betulkah? Memang seperti halnya, mungkin kalian tahu ya, kalau kalian berbeda agama, sulit banget untuk menyatukan. Two of Cups ini menunjukkan bahwa perlu banyak kesamaan dibandingkan banyak perbedaan yang harus disinkronisasi jika dua orang ini ingin menikah atau berpasangan. Dan sepertinya satu hal yang sulit ini berhasil dikalahkan. Kegalauan ini pun akhirnya terjawab dengan berhasilnya Rizky Febian membujuk orang tua Mahalini, dan sepertinya orang tua Mahalini mengizinkan Mahalini untuk berpindah agama, mengalah, mengikuti calon suaminya dan menjadi mu'alaf atau memeluk Islam. Apakah ini bisa diartikan artinya kita pindah agama karena cinta? Kalau kita lihat sebenarnya kalau hal seperti ini itu seringnya sih wanitanya akhirnya mengalah. Dalam agama apapun, wanita cenderung mengalah untuk meninggalkan apapun yang mereka miliki untuk bersama dengan pria yang mereka cintai. Dan ini semua sebenarnya sesuatu yang lazim terjadi. Maka apa yang akhirnya sekarang ini pun ada, itu sesuatu yang sudah diperkirakan dan mungkin saja diramalkan oleh banyak orang bahwa akhirnya Mahalini mau untuk berpindah agama. Tapi tetap selain kemampuan atau ya usaha dari Rizky Febian ini membujuk orang tuanya, ini juga adalah karena juga bagaimana Rizky Febian meyakinkan Mahalini untuk bisa mengikutinya memeluk Islam, dan ini tentu saja adalah menjadi syarat utama untuk mereka bisa mengikat janji setia. Tapi apakah keluarga Mahalini di sini terus menjadi sedih? Kalau menurut saya ini semua adalah sebuah kebesaran hati untuk memberikan keputusan yang terbaik pada Mahalini yang memang sudah dianggap dewasa, menentukan jalan hidupnya, menentukan cintanya, dan memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Dan memang seharusnya seperti itulah keputusan dan pilihan yang harus diambil oleh seseorang. Tapi seringnya kalau hal seperti ini, semua orang terus mengatakan Alhamdulillah, didoakan dan sebagainya. Tapi orang-orang Islam ini menjadi marah jika ada idola mereka yang beragama Islam terus kemudian keluar dari agamanya mengikuti agama suaminya. Jadi saya pikir kadang-kadang orang-orang ini juga menjadi sangat personal jika hubungannya dengan keluarga yang mana harusnya ini tidak akan mempengaruhi skill dan kemampuan Mahalini menyanyi, kemampuannya menghibur kita semua, dan maka doakanlah yang terbaik untuk siapapun itu. Karena sejatinya agama dan keyakinan itu adalah hak asasi dan prerogatif setiap manusia. Dan meskipun demikian, saya pikir sih tidak akan ada penolakan juga, karena saya melihat bahwa kebanyakan teman-teman saya yang juga beragama Hindu ini juga nggak terus kemudian jadi marah-marah seperti itu. Kalau kita semua bisa berpikir seperti teman-teman kita itu tadi, terutama untuk umat Islam di sini, dan menyerahkan semuanya kepada orang-orang ini tadi, maka sebenarnya biarkan mereka memilih apapun itu tadi, dengan alasan apapun mereka memilihnya. Doakan saja mereka akan terus saling mencintai dan menemukan jalan yang terbaik. Dan ini pun kemungkinan yang difikirkan oleh orang tua Mahalini, yang akan lebih mengutamakan yang penting anaknya ini bahagia dan memberikan ruang yang memang seharusnya untuk anaknya yang sudah dewasa ini tadi. Tapi ini juga tentu saja tidak lepas dari dukungan Kang Sule yang menyerahkan semuanya kepada Rizky Febian. Tentu saja sebagai seorang ayah, pasti dia menginginkan yang terbaik dan termudah. Dan jalan untuk meminang seorang yang memiliki akar budaya dan juga agama yang kuat, ini bukan sesuatu yang
mudah. Tapi Kang Sule mendoakan yang terbaik. Dan Kang Sule melihat bahwa kesungguhan cinta yang dimiliki Rizky Febian ini dibuktikan dengan kesungguhannya membujuk Mahalini untuk mengikuti keyakinannya. Dan bukan tentang menang atau kalah, menarik agama dan meninggalkannya, tetapi kesungguhan cinta untuk mengalahkan perbedaan di antara mereka berdua. Coba di sini yang menikah beda agama dan akhirnya kalian berhasil hingga tahunan, puluhan tahun, tuliskan pengalaman kalian di bawah sini. Dan ini bukan sesuatu yang mudah karena pindah agama itu satu hal, tapi memastikan bahwa Mahalini tidak mengambil pilihan yang salah, membantu dan juga menuntunnya Mahalini dalam agamanya yang baru ini tadi, ini adalah kewajiban sepenuhnya dari seorang Rizky Febian. Dan boleh saya katakan ini sesuatu yang tidak mudah. Akan lebih mudah jika dia mencari calon istri yang sama-sama muslim dan wanita yang cantik, jago menyanyi, terkenal, yang muslimah, itu sebenarnya ada banyak. Tapi kesungguhan cintanya tidak membuatnya menyerah dan tetap mengusahakan yang terbaik untuk dia dan Mahalini ini. Tapi saya sebenarnya melihat bahwa jangan-jangan ini bukan proses menuju mu'alaf. Mahalini ini kayaknya tidak akan mu'alaf, tapi sudah menjadi mu'alaf. Jadi saya menduga bahwa memang tidak ada pengumuman, tapi saat-saat ini sepertinya Mahalini ini sudah mu'alaf dan menyiapkan pernikahan lebih baik lagi bersama dengan Rizky Febian. Bagaimana menurut pendapat kalian? Betul atau tidak bahwa Mahalini, saya duga ini sudah masuk Islam? Memang di Republik ini tuh kalau pindah agama akan pasti dapat sorotan. Tapi kalau keluar dari Islam pasti akan dimusuhi. Kalau masuk ke Islam pasti akan didukung. Dan ini tentu saja akan menambah popularitas yang terbaik dari seorang Mahalini ini tadi. Banyak sekali kasus ini terjadi. Master Deddy Corbuzier pun mendapatkan dukungan yang lebih besar saat dia ini menjadi seorang mu'alaf. Begitu pula dengan Natalie Holscher, Larissa Chow, dan nama-nama lainnya yang mungkin akan bisa berepisode-episode jika saya sebutkan satu demi satu. Tapi saya harap tidak hanya ada di sini semua ini akan berhenti. Karena pernikahan yang sebenarnya itu pasti akan mengalami badai-badai yang tidak akan memandang perbedaan agama, suku bangsa, dan juga keyakinan di antara mereka. Dan kita bersama-sama doakan yang terbaik untuk pasangan ini nantinya. Dan saya sepertinya melihat bahwa pernikahannya sangat mungkin akan bisa digelar di tahun ini. Akan menjadi salah satu berita yang menggemparkan dan akan menjadi patokan untuk para muda-mudi yang berpacaran tapi berbeda agama. Bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk menyatukan cinta mereka. Dan saya yakin popularitas mereka berdua ini pasti akan melejit. Dan popularitas ini pasti akan bertahan lama. Bahkan pun nanti jika ternyata 5-6 tahun lagi mungkin nama Mahalini tidak bersinar saat ini, dia mungkin bisa mulai mengenakan hijab dan menjadi brand ambassador produk-produk Islami karena dia adalah seorang mu'alaf. Dan saat nanti mungkin memiliki anak, mungkin akan dipanggil juga dengan sebutan Bunda Mahalini. Asalkan ya nanti jangan terus ada apa-apa, ribut di sosial media dan lepas hijabnya. Anyway, saya bercanda yang terakhir itu, tapi all the best untuk pasangan ini. Kita nantikan pernikahan mereka di akhir tahun ini. Dan untuk kalian semua yang masih berusaha berjuang dengan perbedaan agama kalian eventually harus memilih. Tapi apapun pilihannya, jangan pernah menyesal di kemudian hari nanti. Terima kasih. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian semua.